Assalamualaikum Pak Sultan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Rika pun sehat ya, Bu Rika. Iya, Alhamdulillah Pak Sultan. Nah, Pak Sultan, besok kan Pak Sultan rencananya mau melakukan coaching ya, praktek coaching dengan model Tirta. Nah, saya sebagai pengamat, Pak Iya, Sultan benar. sebagai coach ya kan. Nah, sebelum kita masuk Iya, besok benar. ke dalam praktek coaching, maka kan ada yang perlu kita sama-sama samakan persepsinya ya dalam praobservasi ya kan. Nah, saya mau tahu dulu informasi yang lebih jelasnya lagi kepada Pak Sultan selaku coach. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Pak Sultan lakukan besok, target apa yang akan Bapak capai? Yang mungkin ada beberapa hal ya, Bu. Yang pertama, yang paling utama saya, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu gitu. Mm. Lalu mengidentifikasi masalah terkait masalah yang Koci hadapi. Setelah itu menggali banyak hal seperti prioritas apa yang dia temukan, lalu menggali rencana aksinya dan komitmen komitmen apa sih yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusinya. Lalu ya itu yang terakhir tanggung jawabnya seperti apa gitu. Oke. Terus kompetensi coaching apa nih yang Pak Sultan akan kembangkan? Yang pasti saya berusaha coach ini mampu ya menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi eh, dengan potensi yang sebenarnya dia miliki gitu. Jadi benar-benar apa sih menggali menggali eh, sampai coach ini mampu menyelesaikan permasalahan. Oke. Terus bagian kompetensi apa yang Pak Sultan ingin observasi pada saat praktek coach berlangsung nanti, praktek coaching berlangsung nanti? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah yaitu tadi kemampuan coachingnya dalam menemukan solusi, menemukan penyelesaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya, lalu membiarkan coach berpikir dan menemukan sendiri penyelesaiannya yang terkait dalam masalah yang ia hadapi, yang pasti sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dia miliki sebenarnya. Oke, baik Pak Sultan. Bagus banget ya, apa kompetensi yang ini diobservasi. Terus tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Sultan untuk dicapai pada saat praktik coaching ini apa? Ya, sebenarnya sih sama yang tadi ya, indikator ketercapaiannya yang saya harapkan adalah yaitu coach ini mampu menyelesaikan permasalahannya eh, berdasarkan pemahamannya dan itu kompeten atau kemampuan yang sebenarnya dia dia sudah miliki dari awal ini gitu. Nah, saya hanya memberikan penguatan-penguatan, motivasi eh, penyemangat lah agar coach ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi dengan baik sehingga untuk kedepannya pun dia mampu menjalani hal itu dan ya yang pastinya memberikan yang terbaik untuk dirinya dan uh, ya dan apa rekan-rekan sejawatnya gitu. Baik, terima kasih Pak Sultan atas obrolan kita di praobservasi Sama-sama sebelum Ibu Rika. besok
Pak Sultan melakukan praktek coaching. Semoga sukses, Pak Sultan. Oke. Ya, Bismillah, Bismillah, insya Allah sukses lancar. Halo, saya Sultan, saya sebagai coach. Hai, saya Bu Titi sebagai Kuci. Halo, saya Rika sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Titi, kenapa kamu seperti bingung? Mau mencari siapa? Ini Pak, kebetulan saya nyari Bapak. Bisa saya minta waktu Bapak, Pak? Saya ingin bicara. Oke, silakan. Alhamdulillah, waktu Bapak sedang kosong. Kita ke perpustakaan aja yuk, biar lebih rileks bahasnya. Oke, ada apa, Ti? Coba ceritakan ya. Kamu tuh tegang. Tarik nafas dulu, tenangkan diri. Jika sudah siap, lalu silakan bicara. Oke, begini Pak, belakangan ini saya merasa nggak nyaman dalam satu mata pelajaran. Saya bingung, mengapa ya Pak, saya diperlakukan nggak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Jadi menurut Titi, apa yang Titi harapkan dari obrolan kita sekarang? Saya mengharapkan ada solusi terbaik dengan masalah saya, Pak. Oke, bagaimana permasalahan tadi? Ini loh, Pak, guru tadi itu memaksa les tambahan. Dan semua murid di kelas kan ngikutin les privat, Pak. Kecuali saya. Saya nggak merasa nyaman, Pak, ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les. Saya kan nggak ikut les sama guru itu, Pak. Oh, begitu. Terus, selain tidak nyaman nih, ada hal lain nggak yang kamu rasakan? Selain nggak nyaman, saya merasa nilai saya yang diberikan juga nggak adil, Pak. Murid yang lain ngikutin les dapat nilai lebih baik daripada saya. Padahal kan sebelum saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Rasanya saya sudah menjawab soal yang diberikan guru tersebut. Dalam ulangan juga saya ngerasa sudah bagus, Pak. Tapi kenapa nilai yang saya dapatkan kecil ya, Pak ya? Hmm, selama ini, langkah-langkah apa yang Titi sudah ambil dalam menangani masalah ini? Sama ini sih saya sudah rajin belajar, Pak. Udah ngulang pembelajaran yang didapatkan sekolah. Jadi saya duga-duga ya saya pikir saya dapat nilai kecil karena saya gak ikut les di guru tersebut, Pak. Saya jadi bingung. Gitu. Nah, kamu pernah nggak mendiskusikannya dengan guru tersebut? Belum sih, Pak. Tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Tapi setelah mereka les dan saya tidak, malah mereka yang nilainya tinggi, saya yang jadi kecil, Pak. Oke, sekarang kesempatan apa nih yang kamu miliki? Saya sebenarnya sih tadi inginnya menemui guru tersebut untuk konfirmasi atas dugaan saya tadi, Pak. Apa gara-gara saya nggak les, maka nilai saya jadi jelek. Nah, terus mengapa kamu tidak lakukan? Itu Pak, saya takut. Nanti saya dimarahin. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemuinya. Saya nemuin Bapak dulu. Takut nanti saya domelin. Oh, gitu. Apakah guru tersebut pernah marah? Gurunya baik sih, Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu, Pak. Nah, kenapa kamu tidak mencoba saja untuk menemui beliau sehingga membantu menyelesaikan masalahmu ini? Hmm, Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut nih, apa yang kamu akan sampaikan? Saya ingin menyampaikan alasan kenapa saya nggak ikut les. Kemudian saya juga akan bertanya, apakah ini berpengaruh dengan nilai saya di kelas?
karena saya nggak ikut les, maka nilai saya jadi jelek. Saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mau mendapat nilai kecil itu, Pak. Luar biasa. Ayo Ti, lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walau tidak ikut les? Gini Pak, sebelumnya dari kelas 7 tuh saya selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin. Saya selalu mengulang pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang sudah saya miliki. Tapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk masuk ke Platda Jabar untuk cabang olahraga pencaksilat, saya mengalami kesulitan belajar, Pak. Karena kegiatan Platda ini sangat intens dan saya harus paklak balik, ulang balik dari Cianjur, Bandung, seminggu 3 kali, Pak. Saya capek jadinya sih, Pak, sebetulnya. Oh, nah ini dia. Apakah hal tersebut mempengaruhi gaya belajarmu? Sepertinya iya sih, Pak. Saya jadi kurang maksimal dalam belajar. Karena sampai di rumah, saya sudah lelah dan langsung tidur aja. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar seperti sekarang? Tentu juga sih, Pak. Mungkin karena ini saya tidak fokus kali ya dalam belajar. Nah, itu dia. Jadi apa nih yang akan kamu lakukan sekarang? Biar saya nggak penasaran, saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya juga akan mencoba mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan pencaksilat saya di Platda. Karena menjadi atlet nasional ada impian dan cita-cita saya juga, Pak, selain dapat nilai yang bagus. Hmm, bagus sekali solusi tersebut, Ti. Terus ada lagi nggak yang akan kamu lakukan? Kalau untuk ikut les, saya rasa saya nggak bisa, Pak. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasa bisa minta bantuan Miraj, teman sebangku saya, yang kebetulan ikut les privat. Miraj adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuan tersebut? Hmm, yang pertama, saya akan menemui guru tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Selain itu, apa ya? Oh, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan, Pak. Kemudian saya juga akan memaparkan jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Saya juga akan meminta bantuan teman sebangku saya yang sahabat tadi saya tuh Pak Miraj untuk membantu saya dan belajar. Luar biasa banget, Ti. Nah, Bapak sangat suka rencana kamu itu. Lalu nih, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Pak. Setelah itu, mulai besok, saya akan memaparkan jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen kamu ini? Sahabat saya tuh Pak Miraj. Saya akan minta dia menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan minta dia untuk membantu saya belajar, Pak. Oke, luar biasa. Sepertinya ini sangat baik untuk kamu lakukan, Ti. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya Pak. Kalau ada bel sudah berbunyi Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Titi. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai jumpa, ketemu nanti. Dan ingat, Ti, selalu semangat. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ti. Luar biasa. Kalau saya, satu skenario, saya sebagai pengamat mau berkomentar ya. Jadi, kalau dilihat dari langkah dalam model Tirta yang Pak Sultan dan juga Bu Titi sudah lakukan. Untuk yang pertama tentang tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Titi itu sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi
atas permasalahan yang dihadapinya tentang perlakuan yang dirasa tidak adil ya dari salah satu guru mata pelajaran tertentu karena tidak ikut les privat gitu ya. Sedangkan untuk identifikasi permasalahan di sini memang terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan itu mengarah pada identifikasi dari potensi titik ya dari pertanyaan Pak Sultan, di mana Pak Sultan memberikan pertanyaan yang dapat membuat Titi menyadari bahwa Titi itu tidak fokus dalam pembelajaran sebenarnya karena aktivitas yang banyak ya, sehingga mempengaruhi nilai-nilai di mata pelajaran tersebut kan. Jadi bisa jadi bukan karena les privat atau yang lainnya, tapi karena belum mampu mengatur waktu gitu. Nah, selanjutnya di rencana aksi, di sini ada pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari Titi dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan Pak Sultan memberikan pertanyaan yang bisa membuat Titi merencanakan hal-hal yang positif ya untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat fokus pada pembelajaran di mata pelajaran tersebut. Sehingga tetap memperoleh nilai yang maksimal dan tetap berprestasi. Selanjutnya masalah tanggung jawab. Di sini memang terlihat Pak Sultan menanyakan tentang komitmen terhadap pencapaian yang diambil oleh Titi dalam hal ini, dan itu membuat Titi menjadi yakin akan keputusannya dalam solusi yang akan Titi ambil. Sepertinya begitu ya kalau yang saya lihat. Sukses semuanya untuk Pak Sultan dan juga untuk Bu Titi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Baik. Pak Sultan, tadi kan Pak Sultan sudah melakukan praktik coaching ya dengan coachingnya. Kemudian Ya. Saya juga sebagai pengamat sudah menyampaikan observasi saya tentang bagaimana Pak Sultan melakukan model Tirta. Nah sekarang setelah proses coaching yang sudah Pak Sultan lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan bisa Pak Sultan gali atau yang akan Bapak gali terhadap coachingnya? Ya, kompetensi lainnya itu yang saya berusaha gali adalah pengembangan diri coach ya dalam melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid yang menyenangkan dan bervariasi gitu. Jadi tidak hanya menggunakan buku teks saja, tapi menggunakan berbagai ragam ya variasi pembelajaran termasuk penggunaan buku teks gitu. Serta memberikan motivasi pada murid-muridnya sehingga murid-muridnya ini pun antusias untuk mengikuti pembelajaran yang beliau lakukan. Baik Pak Sultan, terima kasih sekali lagi. Pak Sultan sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan sudah jelas ya kompetensi yang akan digali selain yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Salam bahagia. Terima kasih Bu Rika, sukses terus Bu Rika.